Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mercy Gustipa. Saya salah satu mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya mendapatkan tugas mewawancarai salah satu UMKM. Jadi malam ini saya berada di salah satu UMKM yang ada di Jogja, yaitu Cafe Republik Cafe. Nah, malam ini juga saya akan mewawancarakan owner Cafe Republik ini. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Apa kabar? Baik dong. Kamu gimana? Alhamdulillah baik. Boleh minta tolong perkenalkan dirinya? Oke, nama saya Kavi. Apalagi nih? Asal ya? Iya. Asal saya dari Palembang. Apalagi? Cukup ya kira-kira ya? Saya kira cukup. Oke. Ngomong-ngomong mengenai Cafe Republik ini, Bang. Bagaimana sih sejarah awal terbentuknya Cafe Republik ini? Sejarah awal terbentuknya Republik ya, sebetulnya sudah banyak saya ulas di YouTube ya. Tapi oke lah, ini sejarah singkatnya ya. Kebetulan saya dulu juga aktivis mahasiswa dari daerah, kemahasiswaan dan kebijakan. Dan inspirasi saya itu sebetulnya pada seorang tokoh besar namanya Hitler, itu tokoh revolusi Jerman. Dan yang kedua, di mana saya dibesarkan dalam rahim warung kopi yang super produktif, yang mampu membentuk mentalitas dan karakter seseorang untuk menjadi seorang pejuang. Dan kira-kira 2014, 15, 16 itu sudah ada yang disebut degradasi kebudayaan, yang dimana aktivis mahasiswa sudah mulai mengenal dan relatif orang memiliki bargaining position di ruang publik. Ya, yang semula saya harus hijrah ke Jakarta berkelana dalam ruang politik, akhirnya saya memutuskan untuk berdikari. Sebagaimana yang termaktub oleh Bung Karno itu, bersakti itu kan ya harus berdikari secara ekonomi, berdalam dan secara politik, dan berbudaya secara berkebudayaan kebudayaan bangsa. Mungkin level saya pada hari ini sedang berdikari. Kemudian berikutnya itu juga kenapa harus namanya Republik, karena keinginannya adalah merestorasi Jogja sebagai kiblatnya pergerakan, ya. Dimana Jogja menjadi salah satu alat indikator atau barometer gerakan mahasiswa di Indonesia, sehingga aktivitas kita berikut sistem pemasaran kita berikut yang lain-lainnya cenderung dengan mengajak dan mempersembahkan suasana yang bercorak kebangsaan. Itu juga dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat kebangsaan, yang bisa memicu rasa cinta kebangsaan, cinta memahami bangsa, negara, dan problem-problem yang hangat di hari ini yang terjadi. Ya, itulah kira-kira sejarah pendeknya Republik ya. Yang alhamdulillah Republik sudah menginjak usia yang ke-6 tahun. Udah 6 tahun? Iya, udah 6 tahun. Jadi udah kira-kira seumuran anak S1 ya. Iya. Untuk Republik ini sendiri udah berapa cabang? Baru 2 sih. Sorowajan sama yang di Jalan Sukun. Hanya saja memang saya tuh suka istilah ganjil, sehingga namanya itu 1, 3. Oh, berarti nggak ada duanya? Nggak ada duanya. Jadi Republik itu hanya 1, tidak ada duanya ya. Untuk visi misinya Republik ini apa ya? Visi misinya Republik apa ya? Sebetulnya saya ini kan seorang yang nahdiyin ya secara keagamaan. Visi misi orang hidup itu dalam tradisi nahdiyin cuma ada 3. Yang pertama li'izalatil zahal, artinya menghilangkan kebodohan. Yang kedua li'ihya, itu artinya menghidupkan keagamaan. Yang ketiga li'ihyain baldah, artinya membangun rasa kecintaan terhadap bangsa. Artinya 3 domain itu adalah bagaimana kita menjadi seorang anak bangsa yang baik. Yang kedua, sebagai anak bangsa yang memiliki dan menyadari beban persoalan bangsa yang tinggi. Yang ketiga, kita berusaha berpartisipasi dan bersumbangsi terhadap problematika dan masa depan bangsa. Ya kira-kira hanya itu yang menjadi visi misi. Tentang detailnya ya kita berharap setiap waktu itu akan tumbuh generasi yang unggul dan baik. Ya itu makanya kayak relasi Republik dalam hal ini ya teman-teman Cipayung, PMI, HMI, GMNI, PMKRI, GMKI dan seterusnya. Begitu
pun presiden mahasiswa hampir seluruh Jogja. Kemudian juga Senat atau DPM juga sama. IKPM 34 sekarang sudah 37 IKPM, 37 IKPM, berikut IKPM DI, itu juga KNPI dan seterusnya. Ini memang seperti yang termaktub dalam sejarah bahwa ekonomi atau uang hanya bagian dari alat perjuangan. Jadi ya apa sih uang itu? Uang itu ketika kita selalu mengedepankan dan menengahkan menjadi bagian utama, hanya akan menjadi dewa. Tapi ketika kita bisa menaklukkan uang sebagai seorang perjuangan, ya uang itu akan datang dengan sendirinya. Toh walaupun hari ini pasca perang perang kapital atau kemenangan masyarakat kapitalis di geopolitik internasional pada akhirnya seolah-olah mengharuskan setiap orang itu kaya, ya setidaknya kita memahami peta permainan ekonomi global. Berikut juga tentang bagaimana kita harus bersikap baik di Indonesia ataupun di Asia ataupun di internasional. Ya kira-kira seperti itu. Ini agak jauh ya antara filosofinya berikut dengan ini ya, tapi memang kenyataannya demikian ya. Nah, apa lagi? Udah cukup ya. Oke, alhamdulillah ya. Oke. Terima kasih ya Mas. Oke. Atas waktu dan tempatnya. Oke. Jangan bosan-bosan main Growplay ya. Di Surawaja nonton di sini. Biasanya kita sering nonton di sini. Oh ya, terima kasih ya. Oke, udah ya. Ya. Oke guys, inilah kiranya sedikit banyaknya tentang sejarah dan visi misi Republik Cafe. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.